Di jalan raya, rantai pada sebuah truk pengangkut kayu putus. Batang-batang kayu raksasa mulai bergulir jatuh ke jalan satu persatu. Saat seorang polisi negara bagian menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Mobil-mobil di belakang menginjak rem mendadak, tapi sebuah mobil terbalik ketika tertimpa kayu. Seorang pengendara motor tergelincir tak terkendali, jatuh tepat di samping batang kayu besar. Motornya meluncur ke arahnya, langsung menghancurkannya hingga tewas. Mobil lain terbalik ke udara dan mendarat dengan selamat. Tapi ketika pengemudinya menoleh ke belakang, sebuah truk melaju kencang dan langsung mengakhiri hidupnya. Di mobil lain, sebotol air bergulir ke bawah pedal rem, menyebabkan seorang ibu dan anaknya menabrak kayu besar secara langsung, menewaskan mereka berdua. Mobil Kimberly terbalik keras karena tertabrak kayu, berguling-guling di udara berkali-kali. Kimberly hanya ingin pergi ke Florida bersama 3 temannya untuk liburan musim semi. Dia tak pernah membayangkan akan menghadapi hal seperti ini. Lalu sebuah truk menabrak mobil-mobil di depan, melaju ke arah mobil Kimberly yang terbalik. Tiba-tiba, dia seakan melompat kembali ke waktu beberapa menit sebelumnya. Dia menyadari telah melihat sebuah penglihatan tentang bencana mengerikan itu. Shaina bertanya apa yang terjadi. Kimberly berkata, akan ada tabrakan beruntun besar di sini. Teman-temannya tidak mempercayainya, tapi Kimberly tidak menunggu persetujuan mereka. Dia langsung membelokkan mobilnya, memblokir seluruh lalu lintas di belakang. Polisi negara bagian bernama Thomas melihat hal itu dan segera berlari mendekat. Dia bertanya pada Kimberly apa yang terjadi. Kimberly menjelaskan dengan cemas bahwa kecelakaan besar akan terjadi di sini, lalu keluar dari mobil untuk menjelaskannya lebih lanjut. Saat itulah dia melihat truk pengangkut kayu itu lagi. Dia memberitahu Thomas bahwa truk itu akan menyebabkan kecelakaan, memohon agar dia menghentikan bencana itu. Namun tepat saat itu, kecelakaan benar-benar terjadi, mengejutkan semua orang. Ketika Kimberly berdiri terpaku karena syok, sebuah truk menabrak mobilnya. Thomas menarik Kimberly keluar dari bahaya, menyelamatkan nyawanya, tapi 3 temannya tewas seketika. Kimberly hancur secara emosional. Thomas membawa para penyintas ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia bertanya pada Kimberly bagaimana dia tahu tentang kecelakaan itu. Kimberly menjelaskan bahwa dia telah melihatnya terjadi, seolah-olah dia ada di sana sendiri. Itu persis seperti yang dialami Alex dengan penerbangan 180 tepat 1 tahun lalu. Semua orang tahu kisah itu. Para penyintas dari kecelakaan pesawat mulai mati secara misterius setelahnya. Beberapa percaya bahwa kematian kembali untuk menjemput mereka yang lolos. Eugene, seorang guru SMA, sama sekali tidak percaya, menganggapnya hanya legenda urban yang menakutkan. Thomas tahu masih ada 1 penyintas yang hidup dari penerbangan 180 Claire, yang kini dikurung di bangsal psikiatri berlapis busa demi keselamatannya. Namun kenyataannya tetap sama. Jika Kimberly tidak campur tangan, mereka semua akan mati di jalan raya itu. Beberapa penyintas percaya kematian sedang mengincar mereka. Beberapa lainnya tidak. Ayah Kimberly, Michael, datang untuk menghibur putrinya. Para penyintas akhirnya kembali ke rumah, tapi Kimberly tahu semuanya belum berakhir. Evan, yang baru saja memenangkan lotre, masuk ke apartemennya dengan membawa banyak barang belanjaan baru. Ia membuka jendela dan membuang spaghetti lama. Lalu, ia menyalakan musik dan mencari sesuatu untuk dimakan. Ia memasukkan mie ke dalam microwave. Tanpa sadar, ada magnet kulkas yang jatuh ke dalamnya. Sementara itu, ia mulai menggoreng stik mozzarella di atas kompor. Saat mendengarkan pesan suara, ia mendapati banyak pesan dari wanita yang ingin bersamanya setelah mendengar tentang kemenangannya di lotre. Ia mengagumi jam tangan barunya dan melihat cincin barunya. Tiba-tiba, magnet itu membuat microwave memercik hebat, mengejutkan Evan. Cincinnya terlepas dan jatuh ke saluran pembuangan wastafel. Ia meraih ke dalam untuk mengambilnya, tapi tangannya malah tersangkut, sementara microwave terus memercik dan wajan di kompor terbakar. Panik, Evan mengambil handuk untuk memadamkan api, tapi malah menumpahkan wajan tersebut, menyebarkan api ke seluruh apartemen. Ia akhirnya berhasil membebaskan tangannya, mengambil alat pemadam api, dan dengan putus asa mencoba memadamkan kobaran api. Saat alat itu habis, ia berlari ke arah jendela, tapi jendela-jendela itu tiba-tiba menutup rapat. Putus asa, Evan meraih kursi dan menghantamkan ke kaca hingga pecah. Beberapa detik setelah ia melarikan diri, apartemennya meledak di belakangnya. Ia turun lewat tangga darurat besi, meraih sebuah tangga kecil, tapi tangga itu macet.
Ia memaksanya turun dan mendarat dengan selamat di tanah, hanya untuk terpeleset karena spaghetti yang sebelumnya ia buang. Ia jatuh telentang, sementara tangga di atasnya meluncur cepat ke bawah, berhenti hanya beberapa inci dari matanya. Tapi tiba-tiba, tangga itu jatuh lagi, menembus tepat ke matanya. Thomas juga selamat dari kecelakaan di jalan tol. Ia mulai menyelidiki para penyintas dari penerbangan 100-180 tahun lalu dan mendapati bahwa masing-masing dari mereka telah mati dengan cara mengerikan. Alex tewas saat bersama Claire di sebuah gang, kepalanya dihantam batu bata yang jatuh. Para penyintas Rute 23 sedang menonton berita di rumah ketika mereka mengetahui bahwa pemenang lotre Evan telah mati dengan aneh karena sebuah tangga. Beberapa mulai khawatir kalau kematian akan mengejar mereka, sementara yang lain menolak mempercayainya. Kimberly memutuskan untuk mengunjungi Claire, penumpang terakhir yang masih hidup dari penerbangan 100 pulau. Claire menegaskan Kimberly tidak boleh membawa benda tajam ke dalam kamarnya, sehingga Kimberly harus melepas ikat pinggang dan benda berbahaya lainnya. Bahkan kuku jarinya tidak boleh tajam. Claire tidak dikurung dengan paksa, ia mengurung dirinya sendiri secara sukarela. Saat Kimberly masuk ke kamarnya, Claire memerintahkannya untuk tidak mendekat. Namun ketika Kimberly menceritakan tentang penglihatannya sebelum kecelakaan, Claire memperingatkan bahwa kematian kini memburu mereka semua. Ia menjelaskan bahwa mereka telah mengacaukan rencana asli kematian, dan sekarang kematian akan memburu mereka satu persatu. Kimberly akan menjadi yang terakhir dalam daftar kematian. Tapi Kimberly sadar bahwa teman-temannya telah mati lebih dulu dalam kenyataan, padahal dalam visinya mereka adalah yang terakhir. Claire segera merasakan ada yang salah. Kematian pasti telah membalik urutannya kali ini. Kimberly diminta untuk waspada terhadap tanda-tanda. Itu mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Kimberly memohon bantuan Claire, tetapi Claire menyarankannya untuk tetap berada di dalam ruangan berlapis busa, mengabaikan orang lain, dan setidaknya menyelamatkan dirinya sendiri. Kimberly marah, menuduh Claire egois dan pengecut. Setelah Kimberly pergi, Claire mengambil foto pacarnya, Alex, lalu perlahan melepaskan gelang pasien dari pergelangan tangannya. Di rumah, Kimberly melihat tanda kematian. Sekawanan merpati tiba-tiba terbang melewatinya. Jika Claire benar, maka Norah dan putranya, Tim, bisa mati karena merpati. Thomas tidak mengerti maksud Kimberly. Sementara itu, Norah membawa Tim ke dokter gigi. Setelah Tim duduk di kursi, pompa air akuarium mulai bocor ke lantai dekat stop kontak listrik. Di luar, sebuah derek sedang beroperasi. Tiba-tiba, seekor merpati menabrak jendela, mengejutkan dokter gigi. Saat ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, merpati lain kembali menghantam kaca, membuatnya semakin terganggu. Ia ingin memanggil bantuan, tetapi perawat di luar sedang sibuk menelpon. Saat itu, air sudah menggenang di lantai dan mencapai kabel listrik. Dokter gigi memberi Tim gas tertawa dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Kimberly dan Thomas melaju cepat menuju klinik gigi. Lalu, seekor merpati lain menabrak kaca hingga pecah, memaksa dokter gigi keluar untuk memeriksa. Air yang menggenang di lantai sudah tersetrum listrik, tapi ia tidak menyadarinya. Di luar, ia melihat merpati itu masuk ke ruangan, sehingga mereka mulai mengejarnya. Di dalam, air menyebabkan korsleting listrik, memutus suplai oksigen. Tim tak bisa lagi bernapas lewat hidung, jadi ia bernapas lewat mulut. Tiba-tiba, sebuah mainan ikan buntal plastik jatuh ke mulut Tim yang terbuka. Tubuhnya mati rasa akibat gas, membuatnya hanya bisa menggerakkan tangan sedikit. Saat Tim hampir mati lemas, perawat masuk tepat waktu dan menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Norah dan Tim keluar dari klinik. Kimberly muncul sambil berteriak, "Merpati!" untuk memperingatkan Tim, tapi Tim justru menakut-nakuti kawanan merpati dengan main-main. Seekor merpati membuat operator derek terganggu, hingga ia tak sengaja menarik tuas. Sebuah kaca raksasa jatuh dari atas, langsung menghancurkan tubuh Tim hingga tewas. Kini Kimberly benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Claire tentang kematian yang membalik urutan daftarnya. Saat itu, Claire tiba-tiba muncul. Ia membawa Kimberly dan Thomas menemui seorang ahli kamar mayat bernama Bloodworth. Mereka menanyakan bagaimana cara mengalahkan kematian. Bloodworth berkata, tak seorang pun bisa menipu kematian. Tetapi Claire berargumen bahwa ia dan Alex berulang kali berhasil menghindari rencana kematian sebelumnya. Bloodworth mengangkat dagu Claire dan memperingatkan, "Kalian sedang bermain api." Setelah Kimberly terus memohon, Bloodworth akhirnya berkata, hanya sebuah kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian.
Sebuah kelahiran baru bisa memutus rantai kematian. Ia mengatakan Kimberly harus menemukan petunjuk lainnya sendiri. Kemudian, saat ketiganya berada di pom bensin, Kimberly tiba-tiba mendapat penglihatan lagi. Sebuah van putih terjun ke dalam air, dengan pengemudinya tenggelam. Clear juga melihat tanda-tanda mengganggu, tiang listrik dan tangki gas. Semuanya membuatnya merasa tak tenang. Kimberly sadar bahwa van putih itu milik Isabella, seorang wanita hamil yang selamat dari kecelakaan. Jika Isabella berhasil melahirkan dengan selamat, mungkinkah itu akhirnya mengakhiri daftar kematian? Dengan bantuan Thomas, mereka mengumpulkan semua penyintas. Hanya dengan bekerja sama mereka bisa bertahan, tapi belum ada yang tahu di mana Isabella berada. Kimberly memberikan ponsel kepada semua orang agar bisa saling memberi peringatan penyelamat nyawa di saat kritis. Tiba-tiba, sebuah bola memicu reaksi berantai mematikan, mengirim papan selancar terbang ke arah Clear. Untungnya, ia berhasil menghindar tepat waktu. Jelas, kematian belum melupakannya. Norah yang hancur hati tetap menolak percaya pola itu dan meninggalkan pertemuan kelompok. Norah akhirnya masuk ke lift bersama Eugene dan seorang pria tua yang membawa kaki dan tangan palsu. Tiba-tiba, semua orang melihat tanda kematian lain. Bayangan seorang jagal yang memegang pengait. Mereka buru-buru mencari Norah dan Eugene. Di dalam lift, pria tua itu dengan aneh mencium rambut Norah. Ponselnya tiba-tiba berdering, mengejutkannya. Ia menjatuhkannya, dan saat membungkuk untuk mengambilnya, rambutnya tersangkut pada pengait prostetik. Thomas menelepon ponselnya, memperingatkan, "Seorang pria dengan kait akan membunuhmu." Ketakutan, Norah panik. Apakah pria di belakangnya itu pelakunya? Saat ia mencoba melarikan diri, rambutnya semakin terlilit. Ketika pintu lift terbuka, Norah dengan putus asa berusaha keluar. Tapi pintu menutup di lehernya dan bergerak ke atas, memenggal kepalanya. Meski Clear dan Cat dengan putus asa mencoba menyelamatkannya. Eugene akhirnya percaya sekarang. Namun bukannya tenang, ia justru hancur. Ia merebut pistol Thomas dan mencoba menembak dirinya sendiri. Ia menarik pelatuk berkali-kali, tapi tak ada peluru yang meledak. Thomas memeriksa pistol itu. Semua peluru terisi penuh, tapi semuanya gagal. Clear dengan tenang menjelaskan, "Bukan gilirannya untuk mati." Kelompok itu segera mulai mencari Isabella, bertekad melindungi kelahiran bayi baru itu. Sementara itu, Isabella mengalami masalah mobil dan sempat ditahan di ruang sel polisi. Namun tiba-tiba, air ketubannya pecah. Bayinya akan lahir sekarang. Seorang polisi dengan cepat mengemudikan van Isabella menuju rumah sakit. Pada saat yang sama, mobil Cat dan van Isabella melaju langsung saling berhadapan. Tepat sebelum bertabrakan, ban mobil Cat meledak dan ia kehilangan kendali, hampir menabrak van Isabella. Kedua kendaraan itu keluar jalur. Mobil Cat menabrak pagar peternakan keluarga Gibbons. Sebuah pipa PVC menembus bagian dalam mobil, membuat Cat terjebak di kursinya. Yang lain memasukkan Eugene ke dalam ambulans. Saat itu, Brian, putra petani Gibbons, datang untuk membantu. Ia mencoba menyelamatkan Cat, tapi tidak bisa membebaskannya. Dalam kekacauan itu, Brian hampir tertabrak van berita. Untungnya, Rory meloncat dan menyelamatkan nyawanya tepat waktu. Reporter berdatangan ke lokasi, tapi mereka tidak tahu bahwa sebuah batu tajam telah menusuk tangki bahan bakar van mereka, menyebabkan bensin bocor kemana-mana. Sementara itu, Isabella sudah sampai di rumah sakit. Para pemadam kebakaran mulai menyelamatkan Cat dari mobilnya. Saat mereka menggunakan alat pemotong hidrolik, mereka tanpa sengaja memicu airbag. Airbag itu mendorong kepala Cat ke belakang, menancapkannya pada pipa di belakangnya. Cat tewas seketika. Rokok yang masih menyala di tangannya terjatuh ke jejak bensin yang bocor, memicu ledakan besar yang menghancurkan van berita. Ledakan itu mengirim pagar kawat berduri terlempar, seperti bilah maut, menebas tubuh Rory menjadi 3 bagian. Kini para penyintas yang tersisa harus segera bergegas ke rumah sakit untuk melindungi Isabella. Di dalam rumah sakit, Eugene merasakan kematian semakin mendekat. Pintu kamarnya menutup rapat, ventilasi oksigen tertutup, dan tempat tidurnya perlahan bergeser hingga kabel mesin penopang hidupnya terlepas. Sedikit demi sedikit, Clear membuka pintu Eugene untuk memeriksanya. Tapi hal itu justru membuat kabel tercabut sepenuhnya, memicu percikan yang menyulut oksigen. Ledakan itu langsung membunuh Eugene dan Clear, melemparkan tubuh mereka yang terbakar ke lorong rumah sakit, sementara Kimberly dan Burke hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Sementara itu, Isabella berhasil melahirkan bayinya dengan selamat, mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak pernah masuk ke dalam daftar kematian. Kimberly tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan baru yang dimaksud harus berasal dari dirinya sendiri.
Ia memutuskan harus mati, lalu dihidupkan kembali. Kimberly mengemudikan ambulans ke dalam danau, dengan sengaja menenggelamkan dirinya. Visi yang ia lihat sebelumnya akhirnya menjadi kenyataan. Tanpa ragu, Thomas terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Saat Kimberly sadar kembali, para dokter sedang berjuang keras menghidupkannya. Ia akhirnya berhasil diselamatkan. Kimberly sempat berhenti bernapas untuk beberapa waktu, memberinya kehidupan baru secara klinis yang memutus pola kematian. Tapi, apakah mereka benar-benar berhasil menipu kematian? Beberapa waktu kemudian, Kimberly dan Burke bergabung dengan keluarga Gibbons dan ayah Kimberly, Michael, untuk acara barbeque di halaman belakang. Keluarga Gibbons bercerita tentang bagaimana Rory telah menyelamatkan putra mereka, Brian, dari van berita yang lepas kendali. Kimberly tiba-tiba merasa tidak tenang. Mereka sadar bahwa Brian juga telah masuk ke daftar kematian. Tepat saat Thomas dan Kimberly menoleh ke arah Brian, panggangan propenit tiba-tiba meledak dengan dahsyat, langsung membunuh Brian. Lengan Brian yang terputus mendarat secara mengenaskan di meja piknik.